Halo semuanya, kembali lagi bersama Gue Nisa gue Kansa di podcast Narasi Kita. Buat kamu nih yang lagi rebahan sambil scroll media sosial, Yang jomblo, yang kesepian butuh banget nih teman ngobrol, atau yang lagi pacaran nih, lagi ayang-ayangan kehabisan topik, boleh banget gabung sini. Kita ngobrol bareng yuk. jadi kita bakal bahas apa nih, Ca? Yang pastinya sih relate banget ya sama kehidupan kita sekarang. Apalagi nih, lagi ramenya resesi 2023. Resesi 2023. Ini bakal banyak kecemasan sih ke masyarakat. Ya betul banget, termasuk kita ya. Nah, buat ngadepin resesi 2023 ini, kita perlu banyak persiapan. Contohnya save money, terus investasi, nabung, ya gitu-gitulah, Ca ya. Tapi gue nih masih susah buat nggak boros. Kira-kira gimana ya caranya? Ya, boros itu pasti gaya hidup yang gak sehat ya. Nah, kita nih perlu nih menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya itu minimalis. Iya minimalis, betul banget sih. Tapi ngomong-ngomong minimalis, menurut lo minimalis itu apa sih? Menurut gue, minimalis itu ya kan, minim ya. Artinya itu yang kecil-kecil aja lah, kita tuh hidup sederhana. Kalau kita beli sesuatu itu ya sesuai kebutuhan. Nah, kalau menurut lo tuh gimana? Menurut gue minimalis itu bertanggung jawab sama apa yang udah dibeli sih, Ca. Kayak misalnya lo beli baju, terus pingin ganti, itu tuh nggak langsung dibuang tapi dipikirin dulu. Entah itu disedekahin misalnya atau ke bank sampah gitu sih, Ca. Ya, betul banget sih. Dan gue nih udah sedikit nih ya nerapin gaya hidup minimalis ini di hidup gue. Ya, setidaknya gue berusaha lah ya. Contohnya adalah misalnya nih, gue nih udah lihat-lihat nih barang-barang yang kiranya menarik nih buat gue. Terus, tapi habis itu tuh gue pikirin dulu nih, gue mau beli atau enggak. Karena ini tuh sesuai dengan kebutuhan gue atau cuman keinginan gue doang. Nah, gue pikirin dulu. Setelah itu, barulah gue buat keputusan bakal beli atau enggak. Nah, kalau di lu sendiri, udah lu nerapin minimalis ini belum sih? Kalau gue sih nerapinnya ya karena gue suka sama baju, fashion. Jadi cuman lihat-lihat doang di online shop, udah itu sebenarnya nggak dibeli sih. Ini Tapi karena nggak punya budget atau gimana nih? salah satunya itu ya, Oh, Ca. oke. Tapi sebetulnya lebih mikir lagi sih. Dan gue juga udah nerapin itu dari waktu SMA. Wah, bagus banget. Iya sih, apalagi yang lagi rame nih, kemarin sempat banget. Seberapa mahal outfit lo? Itu tren yang ada di media sosial. Orang nanyain, konten yang nanyain ke orang-orang di jalan, seberapa mahal outfit lo? Waduh, itu jadi nge-trigger kita banget sih. Jadi kayak kita tuh berbalap-balapan gitu loh. Seberapa mahal sih outfit kita nih. Jadi kita tuh lebih ngejar-ngejar harganya. Terus kita beli-beli barang yang sebetulnya nggak kita butuhin. Ya, lebih flexing ya, Ca. Iya. Jadi orang lebih mementingkan apa merek yang dipakai daripada apa yang mereka butuhkan. Iya, padahal sebetulnya ya dari keterbatasan itulah muncul kreativitas. Ya, jadi kita bisa muter otak gimana caranya dengan bahan yang terbatas, tapi kita bisa kreatif gitu. Iya sih, benar banget. Apalagi di Indonesia minimalis tuh identik sama estetik, Ca. Menurut lo itu gimana? Iya sih, kemarin juga nih gue baru lihat video rumah minimalis. Itu tuh lebih identik sama yang estetik. Cuman nih ya, setelah gue pikir-pikir, untuk yang estetik ini tuh membutuhkan budget yang lebih nih, karena kita ini butuh barang-barang yang estetik. Bener banget sih, apalagi jatuhnya itu jadi konsumtif ya, Ca. Yang dibeli tuh bukan yang dibutuhkan, tetapi yang bagus dilihat di mata gitu. Karena sama senada atau karena ya estetik aja gitu. Apalagi kan kalau misalkan nggak estetik berarti nggak Instagramable gitu biasanya. Ya anak zaman sekarang Gen Z apalagi milenial nggak akan jauh lah kalau nggak estetik ya lu nggak ikut tren lah gitu jatuhnya. Iya sih, bener banget. Agak salah mengartikan mungkin ya. Nah, kalau gue baca nih dari 1%, minimalis itu adalah sebuah mindset atau sikap bijak kita nih untuk mengontrol segala kebutuhan hidup terhadap barang pribadi kita, bukan hanya keinginan kita semata. Jadi segala hal yang berlebihan itu pastinya nggak baik dong. Hidup berlebihan.
Jadi sebetulnya zaman sekarang apalagi Indonesia memang ada sedikit penggeseran makna ya. Sebetulnya minimalis tuh bukan harus estetik, yang penting sederhana dan fungsional. Nah, ngomongin tentang hidup berlebihan, jadi ada data nih dari UNICEF kalau tingkat obesitas di kalangan orang dewasa berlipat ganda selama 2 dekade terakhir. Wah, Aduh, serem ya. iya ya, apalagi mereka tuh banyaknya karena junk food, makanan junk food. Kelebihan makanan junk food ya. Sebetulnya junk food ini ada kelebihan dan kekurangannya sih. Karena junk food ini kan pengolahannya cepet ya. Apalagi buat orang yang kerja. Orang yang berkarir nih butuh banget segala sesuatu itu yang cepet lah, yang instan. Cuman kekurangannya itu ya pasti sangat buruk sih buat kesehatan kita. Apalagi junk food tuh identik sama lemak tinggi, terus ya kalorinya juga tinggi. Tapi lo tahu gak sih arti dari junk food sendiri itu apa? Apa tuh? Nah, ini emang gak semua orang tahu dan lo harus tahu juga ya. Dan kalian pendengar podcast ini juga harus tahu bahwa sebetulnya junk food itu artinya makanan saji. Dan satu lagi fast food itu artinya cepat saji. Jadi dua ini ada perbedaan ya gitu, Cak. Nah, tapi memang dua tipe makanan ini yang paling banyak diminati sama kalangan kita. Iya sih, bener Apalagi banget. lo yang kosan gimana sih? Coba ceritain. Aduh, anak kosan ya, gue nih anak kosan. Apa sih makanan yang identik sama anak kosan? Mie instan gak sih? Bener banget. Sejujurnya juga gue nyetok ya mie instan karena ya rasanya tuh enak dan harganya pun terjangkau. Cuman nih, gue untuk mengatasi biar gue gak berlebihan nih makan mie instan ini, ya karena di depan kosan gue ini kan ada rumah makan nih. Nah, makanan sayur-sayuran lah, rumah-rumahan gitu kan. Nah, gue lebih pilih ke situ dibandingkan gue makan mie instan terus. Selain itu, gue juga ke tukang sayur nih, beli sayur, habis itu ya gue masak lah. Gue bareng teman-teman gue masak, dan itu pun lebih sehat dan harganya pun terjangkau. Ya, selain lo dapet makanan sehat, tapi lo juga dapet kebersamaan gak sih, Cak? Iya, bener banget. Itu kan sebuah gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat ini juga berpengaruh nih buat sosial, mental, dan juga bisa ngilangin stres. Juga bisa buat kita bahagia loh. Ya, yang paling penting jadi terhindar dari anxiety ya, atau kecemasan. Yang awalnya biasanya iri ngeliat teman, duh, dia udah dapet merek baru nih, gue kapan? Atau ya kecemasan lainnya. Jadi kalau misalkan kita nerapin hidup minimalis ini, kita bakal lebih bisa nerima kesederhanaan yang udah kita lakuin gitu ya, Cak. Iya, bener banget sih. Itu balik lagi ya ke diri kita sendiri nih. Kita nih mau kita hidup sehat atau hidup kotor. Jadi kita nih sebagai generasi milenial, penerus bangsa, kita itu harus banget nih menerapkan gaya hidup sehat. Nah, contohnya itu adalah minimalis. Ya, selain minimalis ya ubah mindset lah ya. Iya, itu intinya banget sih. Dari mindset ini itu mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Sebetulnya ikut tren boleh, tapi bukan berarti harus terus-terusan sama apa yang ada di sosmed gitu. Ya, kita butuh banget nih ada batasan dalam diri kita. Biar kita nggak terjerumus terus-terusan dan itu berpengaruh buruk nih buat kita. Jadi gaya hidup emang nomor satu buat ngubah dari yang awalnya kurang sehat gitu ya, jadi lebih sehat. Jadi gaya hidup tuh ngaruh juga sama tadi pola makan kita ya. Karena gaya hidup hedon dan lain-lain. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi udah kita jabarin gitu ya, Cak, apa aja sih? Ada obesitas, ada fast food, fast fashion, pemborosan, banyak sih. Nah, dari permasalahan yang disebutkan tadi, kita perlu nih solusi yang efektif. Apalagi kita nih generasi milenial harus kreatif dan inovatif. Nah, solusinya ini kita bisa dengan minimalis itu bisa banget untuk menghadapi itu. Itu tuh sebuah perilaku yang kecil, sebetulnya sederhana, tapi itu sangat berpengaruh untuk nanti kita ke depannya. Ya, selain itu kita harus bisa memilih barang dan cari barang yang memang kita butuhin aja gitu ya, Cak. Nggak ikut tren yang harus apa-apa ganti benda atau alat dengan cepat gitu.
Ya, that's why we have to choose a good lifestyle as millennial generation. Kalau gitu gue langsung aja sih nerapin hidup minimalis ini. Ya udah kita cus ngeng ya. Cus lah. Bye-bye.